Halo, salam properti. Saya Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch. Saat ini selamat datang di Indonesian Property Channel. Ya, kita mau bahas-bahas mengenai hotel trends ya. Hotel trend is time to rebound. Nah, jadi memang apakah betul hotel ini pasar hotel, bisnis hotel ini sedang menggeliat lagi. Nah, ini dengan kita ada hadir Ibu Olivia Surojo, ya, Direktur PT Metropolitan Land TBK. Ya, ini thank you loh. Ini saya udah lama kenal, tapi ini baru ketemu ya kayak Ibu ya. Udah pernah ketemu dulu ya? Pernah, tapi kita nggak pernah dalam kondisi. Nah, ini lebih muda ternyata. Sekarang lebih fresh. Nah, ini kita gitu tanya ya, juga ya. Mungkin kan bisnis hotelnya kan lagi apa ya? Mungkin menggeliat Bu ya. Sebelum ke sana Bu, saya ini agak bukan penasaran lah. Saya mau tahu sedikit mengenai ini Medland. Kita sebutnya Medland Bu ya. Ya. Ini Medland ini kan nggak di bisnis hotel aja kan? Enggak. Nah, ini bisnis apa aja Bu selain hotel Ibu? Sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai hotel. Oke, kita mungkin portfolio kita cukup diversified ya. Mungkin kalau kita lihat core bisnis Medland sendiri masih residential. Mostly landed ya. Kalau kita income stream kita paling besar ya landed residentials. Kita juga punya office dan apartemen, tapi juga kita terkenal juga untuk mall kita. Kita punya 3 mall saat ini dan 1 plaza, dan kita mempunyai ya of course hotel. Kita selalu berusaha maintaining diversified portfolio lah. Ibaratnya dalam kondisi apapun juga, satu lagi kurang bagus, yang lain bisa support gitu kan. Pengalaman dari portfolio management seperti itu. Dari economic crisis 98 juga kita ngalamin 2008 kemarin itu, saat ini juga selalu ada yang menopang, ada yang kurang bagus gitu. Jadi kita memang cukup diversified sih. Kontribusinya hotel berapa besar ya Bu? Sebetulnya kalau hotel sendiri nggak terlalu besar karena landed residential seperti yang saya tadi bilang itu cukup besar. Kalau kita hotel tuh mungkin sekitar 8-10% dari total revenue kita. Tadi kan core bisnisnya memang ke perumahan housing lah ya. Latar belakang sampai masuk ke bisnis hotel apa ya Bu ya? Wah, kalau memang dari awal mungkin kan kita kembali lagi, kita namanya bagian daripada dulu sekali itu namanya Metropolitan Group. Metropolitan Group itu terkenal sama yang namanya Horizon Ancol ya. Itu saya baru ngomong, kayaknya ada latar belakang juga ya. Mungkin dulu dari awal Horizon Ancol yang kemudian mereka berubah dari Mercure pada saat Medland dibentuk tahun 94, kemudian karena memang dulu memang ada pengalaman dengan bisnis hotel, ketika kita mulai bangun di sini di Bekasi, kita bikinnya mall sama hotel. Jadi kita ada Metropolitan Mall Bekasi sama Horizon Hotel Bekasi. Itu adalah core recurring kita yang pertama kali sendiri. Horizon itu brand Medland atau memang chain hotel internasional atau apa? Brand kita sih sebetulnya. Makanya kalau kita lihat Horizon itu pakai S ya, bukan pakai Z. Jadi Indonesian. Jadi itu mungkin pertama kali itu cuman kita itu pada waktu awal yang di Ancol memang punya kita sendiri. Tetapi kita memang tidak mengolah milik orang lain. Pada saat kita mulai sekitar tahun I think about 2003, 2004, kita mulai spin off. Jadi kita bikin manajemen sendiri namanya MGM, which is keluar dari Medland. Itu jadi sister company kita, yaitu mulai memanage punya orang lain. Jadi nggak cuman hotel kita sendiri, tapi manajemen company udah di luar Medland ya, tapi masih sister company kita yang khusus untuk memanage. Betul. Jadi Horizon ini under MGM. Under MGM sekarang. Selain Horizon, apa lagi brand yang di ini Bu? Mereka ada At Home, ada Aziza, ada beberapa brand lah. Horizon Ultima. Itu semua segmen main Bu ya berarti? Di yang paling atas segmen mana? Kalau mereka sendiri di atas, di Horizon sendiri itu mereka main di 2, 3, 4 ya. Kebanyakan 3 dan 4. 2, 3, 4. Cuman kalau Medland sendiri, honestly kan kita sebetulnya masih pakai brand, sebagian pakai brand mereka Horizon, tapi ada yang misalnya Bintang 3 pakai brand kita sendiri Medland. Tapi kita sendiri tidak dioperate mereka, kita operate sendiri. Gitu. Berarti tetap Horizon itu automatically Medland yang operate? Enggak. Kalau yang kalau portfolio kita portfolio kita Medland kita operate sendiri. Cuman kalau yang portfolio orang lain di manage sama sister company kita yang pemegang merek daripada Horizon itu. Jadi ini two different, yang satu management company yang memanage unit-unit other owners, tapi khusus yang untuk Medland kita manage sendiri. Cuman memang brand kita masih memakai brand sister company kita untuk yang Bintang 4.
Kalau yang bintang 3 pakai brand kita sendiri, yang Medland 2, 3, Hotel. 4 tuh Horizon tetap ya? Jadi kalau Horizon itu untuk yang bintang 4, Horizon Ultima bintang 4. Kalau Horizon sendiri ada yang bintang 3 atau 3 plus. Terus mereka juga ada yang at home untuk bintang 2, terus ada Aziza, ada beberapa brand lain lah. Berarti oke, ini hampir semua segmen masuk Bu ya? Kecuali mereka itu yang nggak masuk bintang 5. Bintang 5, betul. Kecuali betul. kita yang nanti mau bikin sendiri pertama kali, nanti itu akan menjadi di mana tuh Bu? Di Ubud. Tuh bocoran langsung. Tahun depan tuh Bu ya katanya? Tahun depan ya. Berarti kita bintang 5 di Ubud. Bintang 5 di Ubud. Tapi memang kecil, suite and villa, kita memang specialty. Tapi itu mungkin yang memakai brand Horizon tuh yang pertama bintang 5. Jadi kita pakai namanya sedikit beda, kita pakai nama Horizon Ume Suites and Villa Ubud. Jadi untuk membedakan dengan Horizon lain yang mungkin cuma bintang 3, bintang 4, yes. Ya ini kan banyak juga pengembang itu yang masuk hotel Bu ya. Yep. Sebetulnya ini, honestly ini menguntungkan nggak sih sebetulnya? Ini kan pertanyaannya agak menjebak sebetulnya. Menjebak. Oke, kalau bintang 3, bintang 4 tuh masih selama lokasinya masih bagus, menurut saya masih bisa jadi bread and butter ya. Tapi kalau kita ngomong aja buka-bukaan, kebanyakan bintang 5 jarang yang mau menguntungkan banget, itu jarang. Payback periodnya sangat jauh. Jadi kita kalau ngelihat, kalau bintang 5 itu memang buat portfolio bagus, keren, tapi memang kalau in terms of profitability pasti kalah dibanding bintang 3 sama bintang 4. Seperti itu. Tapi kalau ditanya apakah masih menguntungkan, kalau kita harus hitung dengan construction cost sekarang. Memang kalau baru bangun sekarang, baru mulai nih dari nol, construction cost saat ini sangat tinggi. Jadi mungkin kalau lokasinya nggak benar-benar premium, harus benar-benar dihitung ulang ya. Tapi kalau saya pikir kalau yang sudah bangun hotel, sudah mulai construction udah beberapa tahun yang lalu, should be fine sih. Iya, tapi betul sih Bu yang tadi Ibu bilang ya. Jadi sebetulnya kan meskipun itu dan tanda kutip tidak terlalu menguntungkan lah. Artinya kan payback-nya kan agak panjang, bukan nggak menguntungkan Bu ya, payback-nya agak panjang. Payback-nya agak panjang. Tapi itu sebagai brand itu cukup bagus ya, sebagai portofolio brand itu cukup bagus ya. Betul. Nah ini berarti kan kalau bintang 5 ini kan belum, nanti next year ya Bu ya, baru mulai masuk. Nah ketika pandemi Bu, artinya kan ketika pandemi ini Medland masuk di segmen-segmen yang 2, 3, 4. Kita udah ada kan ya? Sebelum existing. itu berapa banyak Bu yang se-Indonesia nih ada hotelnya? Kalau milik kita sendiri, sebetulnya kita yang sudah operational ada 5. Ada 5. Jadi kita miliki hotel dan kita operate. Yes, yang kita miliki dan operate ada 5. Jadi itu basically 3 dengan brand Horizon, Horizon Ultima, yang 2 dengan brand Medland. Bintang 3. Kebetulan memang kalau yang Horizon Ultima di Kertajati sebetulnya juga baru starting end of last year. Jadi kita end of last year tuh baru, terus yang hotel ke-6 ya nanti Ubud ini yang tahun depan lah hopefully. Kita baru selesai jadi kafenya baru minggu kemarin, operational untuk kafe. Kita start dulu sambil kita memperkenalkan brand kita supaya orang nggak tiba-tiba prequel lah Pak. Prequel lah buat itu 5 tadi Bu ya, 5 itu yang Horizon. Horizon 5 itu Horizon brand sama Medland brand. Tadi ada total 5. At Home apa? Itu di luar At itu Home ya? itu di luar Medland. Itu merek daripada MGM yang dioperasionalkan untuk operasional. Jadi kan ditanya untuk merek-merek yang lain yang dikelola oleh MGM ya. Tapi kalau di kita sendiri kita pakai 2 brand saat ini, Horizon Ultima sama Medland Hotel. Medland Hotel untuk bintang 3, Horizon Ultima untuk bintang 4. Tadi MGM itu sister company ya? Sister company. Sister company. Nanti yang kita yang Horizon Ume Suites and Villa itu yang untuk bintang 5 kita. Oke. Nah, sewaktu pandemi nih Bu, waktu pandemi itu kan sempat ini yang paling ini lah ya. Paling kena dampaknya kan hotel. Iya. Betul. Itu seberapa ini sih ya, dampaknya seberapa parah sih dulu? Atau gimana strateginya lah? Kan ini tetap artinya kan ini udah lolos nih Bu ya, semua Medland selalu lolos bisa hotelnya. Gimana Bu dulu bisa? Ya yang pasti sih kita harus lakukan banyak efisiensi itu pertama. Pasti. Sempat kita ada tutup mungkin terutama yang di Bali 2 bulan. Oh iya tuh Bali tuh dampaknya. Tapi setelah itu kita decided bahwa untuk tutup juga nanti pada saat kita mulai operate lagi itu juga akan mahal juga. Jadi kita decided ya udah kita terus operate walaupun kita taking a hit every month yang di Bali. Kalau kita mau lihat dari total portfolio hotel kita pada saat pandemi,
Kita itu revenue kita kira-kira 40% dari tahun sebelumnya, dari 2019. Yes. Jadi 2020 tinggal 40% dibandingin 2019. Padahal 40% itu kita masih kebantu 3 bulan itu masih operate normal Jadi selama 9 bulan itu benar-benar okupansinya di bawah 20%. Hampir semua rata-rata di bawah 20%. Mungkin towards akhir tahun bisa lah di atas 30%, some hotel ya. Kemudian 2021 kita secara overall improve, jadi walaupun kita kalau yang ini kan 3 bulan masih normal, kalau ini kan 12 bulan nggak normal, tapi kondisi pelan-pelan membaik. Jadi kita kalau 2021 tuh dibanding 2020 kita naik sekitar 25%. Dibandingkan 2020. Tapi memang masih jauh nih kalau sama 2019. Jadi ini kita lihat 2019 berapa okupansinya kata-kata Bu? Kenapa? Okupansinya berapa? Okupansi kita 2019 masing-masing hotel kita range antara 60 sampai 80%. 60%. 60 sampai 80% tergantung lokasi hotel ya. Di 2020 drop sampai under 20%. Sebagian under 20. Jadi kalau mungkin year to date-nya sih mungkin kebantu yang 3 bulan tuh mungkin masih di 30-an persen sekian gitu. Dengan 20% artinya kan agak sulit ya untuk operate hotel. Oh iya, pasti. Jadi memang kita subsidi silang lah. Jadi basically beberapa hotel ya taking a loss ya, yang lain yang untung ya saling subsidi. Cuman memang itulah tadi yang saya bilang, dengan kita mempunyai diversified portfolio, kita punya mall, punya hotel, punya mall, bisa saling subsidi silang. Saya nggak kebayang sih kalau cuman satu segmen, cuman hotel gitu doang, apalagi kalau cuma punya satu, wah itu habis tuh. Apalagi kalau misalnya ada bank loan besar, aduh, ada bank loan besar, wah itu luar biasa. Kalau kita ya kita cukup blessed karena kita mempunyai diversified portfolio itu, jadi bisa saling subsidi. Cuman hotel ini surprisingly memang tetap ya, karena mungkin sifatnya itu cukup roller coaster. Jadi dia yang drop paling jebret ini. Tapi naik yang paling cepat ya? Naiknya paling cepat. Jadi recovery kita dibandingin sebelum pandemi, dibanding unit lain juga paling cepat nih kita recovery secara 2021 divisi. udah recover? 2021 belum mulai, tapi maksudnya in terms of kecepatan dibanding yang lain dia lebih cepat. Tapi belum benar-benar bagus, karena kalau kita ingat ya waktu Delta sempat juga. Betul, jadi kita ketika mulai recover jebret, kita 6 bulan pertama 2021 itu cukup baik. Terus kemudian Delta, kita ini lagi. Jadi ada lagi dikit, jadi kayak ya saya bilang itu kayak naik inilah roller coaster, lumayan naik turunnya. Jadi tapi saya pikir itu cukup menarik lah ya, karena saya pikir challenge-nya ada. Kalau saya bilang ini kan ini kan operational yang nama sifatnya daily, cari income daily. Kalau misalnya mall kita kan biasanya tenan, tanda tangan, list langsung 5 tahun, 3 tahun, habis gitu kita nggak usah bingung cari tenan, paling ya oke lah, dalam kondisi pandemi kita paling renegotiate kasih diskon atau apa. Tapi kalau ini kan basically setiap hari masih harus cari customer. Nah kalau properti memang setiap hari cari customer, tapi kalau misalnya hari ini belum laku, tanah itu nggak kemana-mana. Kita masih bisa jual lagi, kondisi ini bisa baik. Nah, hotel tapi kalau hotel beda, kalau hari ini sudah tidak terisi, nggak mungkin besok atau minggu depan mengisi yang kemarin gitu kan. Jadi nature of business-nya beda, tapi menurut saya sih cukup challenging. Strateginya apa Bu? Artinya kan gini kan, ini kan Horizon dengan dia dengan connect dengan network apa ya untuk menarik attract tamu dan segala macam. Apa yang dilakukan Medland? Kalau Medland sendiri, pada saat pandemi ya kita harus untuk survival mode ya. Jadi survival mode selain efisiensi yang kita lakukan, tapi juga kita mulai create sesuatu yang berbeda. Mungkin kita mulai dari FB. Jadi kalau misalnya orang turun ketika occupancy, terus yang terjadi apa? Misalnya Horizon, kita jualan yang namanya roti kasur, terus saya bilang, jadi terus kita bilang, lagi hit apa kroffel, kita bikin kroffel, kita create aja new menu, misalnya apa kopi yang misalnya apa, kita punya kopi terkenal kopi bakar, terus kita bikin berbagai macam oxtail dengan mau bakar mau balado, oxtail. Jadi kita meng-create menu-menu yang mungkin unik, baik dari sisi pastry maupun dari sisi ini ya untuk mendatangkan income FB ini menarik ya, menarik tadi. Jadi strategi memang apa yang dilakukan semua hotel juga. Jadi tadi kan kalau untuk pengisian tamu mungkin agak pasti akan drop gitu kan. Tapi ini strateginya langsung ke ada strategi F&B-nya ya. Itu efektif ya Bu?
Iya, kalau ditanya efektif, ya untuk survival mode lumayan ya. Itu dilakukan oleh hotel lain nggak? Menurut Ibu? Saya nggak bisa bilang semua hotel sama ya, karena pasti mereka mempunyai strategi sendiri-sendiri ya. Karena gini, ada hotel yang saya tahu mereka punya strateginya adalah menerima tamu untuk karantina. Oh ya. Jadi ada beberapa yang, dan menurut saya sah-sah aja gitu kan. Betul. Tapi mungkin itu bukan strategi yang kita mau tempuh pada saat itu. Jadi kita memang kita ditawarin apakah kita mau jadi karantina, kita bilang enggak, kita nggak ambil bisnis itu. Jadi memang kita fokus cari yang lain. Jadi kita mulai dari yaitu FB yang kita ini create produk, termasuk ya sudah kalau memang nggak bisa ini ya termasuk kita ada delivery apa segala macam untuk produk-produk itu kita jual mulai IG. Jadi kayak toko roti gitu ya, toko pastry, bukan kayak hotel, tapi apapun yang toko kita pastry online lagi Bu gitu. Maksudnya lewat sosial media dan segala macam. Dan saya lihat juga ini dilakukan beberapa hotel yang saya lihat sih ada, karena kan ada hotel bintang 5 yang mereka punya curbside pickup kayak apa, kita juga ada delivery, ada apa. Jadi free delivery kalau dalam 3 km radius itu kita lakukan itu semua, ya namanya survival mode ya. Iya, apa di yang bisa kita jual, kita jual. Kayaknya seperti itu ya. Ada beberapa hotel bintang 5 pun masuk ke sana ya. Yes. Betul. Yes. Kalau hilang gitu loh. Nggak bisa kembali lagi kemarin okupansi gitu. Kenapa? Biasanya pada saat pemilu, banyak tuh parpol bikin acara, bikin apa, catering. Ya kalau saya sih masih sangat optimis ya 2023, 2024 akan cukup baik actually untuk bisnis hotel. Silakan diminum Bu, rokok saya. Silakan.